Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sakur di Indramayu. Mas Sakur menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh bapaknya. Jadi kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 90-an, di mana Mas Sakur itu masih SD, masih kecil. Dan waktu itu ya namanya anak kecil gitu ya, nggak mikir, nalarnya mungkin belum dipakai atau bagaimana. Entah mengapa malam itu Mas Sakur tuh pengen banget makan yang namanya sate. Wis pokoknya sate. Nyebutnya itu cuman sate doang, tapi yang ada di kepalanya Mas Sakur itu adalah sate kambing. Ya, dari jam 8 malam, itu padahal Mas Sakur udah makan, cuman merengek begitu terus. Oh ya, merengek itu udah dari sore sebenarnya, cuman bapaknya bilangnya, iya nanti kalau ada yang jual lewat gitu kan. Ya Mas Sakur tenang, dipikirnya waktu itu kalau ada yang jual lewat, itu artinya sama dengan itu nanti malam penjualnya pasti lewat gitu ya. Padahal kan kalau gitu, jika seandainya belum tentu gitu. Nah Mas Sakur anak kecil nangkepnya ya udah nanti malam pasti lewat gitu ya. Dan kalau lewat, nah beli, pikirnya Mas Sakur begitu. Nah ini makin malam, setengah 8 dari sore itu sebenarnya udah makan gitu kan. Tapi enggak tahu, aku masih kepengen aja kayak gitu terus sampai kurang lebih sekitar jam 8 malam. Itu nagih sama bapak. Pak, katanya mau beli sate Pak. Ya kan nanti kalau lewat. Dah gimana bapak, katanya janji, udah janji. Ngambek lah si Mas Sakur tadi sampai nangis waktu itu. Awalnya didiamkan sama ibunya sama bapaknya Mas Sakur. Udah biarin aja anak kecil kayak gini. Nangis mau apa gitu, ntar capek juga tidur, pikirnya orang tuanya seperti itu. Tapi Mas Sakur tetap dengan pendiriannya, nggak tahu entah kenapa malam itu tuh kepengin banget. Mas Sakur sampai sekarang juga nggak ngerti gitu ya penyebabnya itu apa. Nah, sekitar jam setengah 9 malam atau semakin larut gitu ya, Mas Sakur belum selesai. Dan akhirnya Mas Sakur itu dapat dukungan dari ibu. Ya udah Pak, sana Pak, keluar sebentar Pak, nyari sate, katanya begitu. Bapak itu, lah malam-malam begini mau nyarinya di mana Bu? Dulu itu di daerah Mas Sakur, di sana di Indramayu itu, ya terutama di dekat-dekat kampungnya di situ, belum ada warung sate kambing. Cuman kalau malam itu udah tutup, biasanya seperti itu. Cuman buka sampai sore doang. Malam-malam itu ya sekitar jam 8 itu udah tutup biasanya. Ada penjual sate itu penjual sate keliling. Ya kalau lewat beli, kalau nggak lewat ya sudah, mau gimana lagi. Bapak pun bingung akhirnya, Bu mau beli di mana? Sudah Pak, coba cari Pak, sanalah. Daripada nih kayak gini. Nah Kur, akhirnya dibilangin sama ibu, ini bapak mau nyariin, kalau bapak nggak dapat sate ya udah, kamu berarti makan satenya nanti lagi besok, katanya begitu kan. Nah di situ Mas Sakur itu cukup fair lah pikirnya gitu, ya udah bapak yang penting keluar dulu nyariin sate, kalau emang udah nggak dapet ya udah gitu kan. Nah ternyata ya belakangan diketahui Mas Sakur ya, jadi malam itu sebenarnya bapak sama ibu itu kayak cuman acting doang. Udahlah pas sana, pura-pura keluar, pura-pura nyari sate gitu ya. Kalau ketemu syukur, nggak ketemu juga nggak apa-apa. Bapak sana ngobrol dulu sama tetangga atau bagaimana, biar anak ini tuh intinya kayak gitu ya. Oh udah diusahain dan ternyata memang nggak ada. Nah ibu kan akhirnya ngomong kayak gitu, negesin, Kur nih bapak nyoba nyari, kalau ada ya beli, kalau nggak ada ya udah kamu nggak usah kayak gitu, makan satenya besok, kata si ibu. Iya Bu. Mas Sakur itu tadi berpikir oke, ini adil gitu ya. Singkat cerita, bapaknya Mas Sakur pun keluar dari rumah. Bapak itu jalan ke sana keluar, ya tengok kanan kiri, mau nyari sate beneran atau pura-pura doang ya. Kalau pura-pura aku ya nggak tega sama anak gitu ya. Masa dia kepengin terus cuman ya dibohongin begini doang gitu ya.
Uang buat beli ada, masalahnya itu yang jual itu ndak ada. Itu yang biasa keliling, ada namanya Man Sukarnya, anaknya namanya Sakur. Ini yang jual sate namanya Sukar. Hidupnya sukar terus gitu ya. Si Pak Sukar ini biasanya lewat, tapi nggak tiap hari memang. Mungkin ya sehari di kampung ini, nanti sehari lagi di kampung lain, kayak gitulah, bagi-bagi gitu biar orang nggak bosen juga. Bapak pun akhirnya keluar dari rumah itu tadi, tengok kanan kiri, nggak ada siapapun. Maksudnya di lingkungan rumahnya itu lumayan cukup sepi. Ada pun rame, cuman itu ibu-ibu gitu ya. Beda beberapa rumah di sana ada suara ketawa lah, ada ibu-ibunya males. Akhirnya apa? Bapaknya Mas Sakur tadi balik lagi ke rumah, ambil sepeda. Sepedanya ditaruh di samping rumah situ ya. Naiklah sepeda bapaknya itu ya, jalan-jalan iseng-iseng keliling kampung, barangkali ketemu sama penjual sate. Keluar ke sana, ketemu di pengkolan, ada beberapa tetangga, di situ ada penjual mie ayam. Ya saling basa-basi, nyapa, berhenti sebentar. Mau kemana Mas? Ini lagi nyari orang jual sate gitu. Lewat sini enggak? Loh, enggak Mas gitu ya. Mungkin di kampung situ kali, di RT situ, kata si tetangga tersebut. Dan bapaknya Mas Sakur pun setuju dengan ide itu. Ya udah, memang enggak lewat sini, mau coba tak cari gitu ya di rute-rute ya jalanan yang bisa dilewatin sepeda dengan mudah lah. Tahun 90-an itu kan jalanan masih belum bagus ya. Jalanan utama aja itu masih pakai batu-batu, belum diaspal di daerahnya Mas Sakur itu. Kalau di gang-gangnya itu ya kalau misal hujan becek. Cuman waktu itu bapak itu menghindari ya jalanan yang gang-gang kecil, sempit, jalan tembus kayak gitu itu dihindari. Bapak melaju ke sana dengan sepedanya, muter-muter. Mas Sakur sendiri di rumah masih nungguin anteng nontonin TV waktu itu. Nonton berita, lagi-lagi dunia dalam berita gitu ya. Keluar. Nah, ini si bapak terus keliling ke sana, nggak ketemu sama tukang sate. Kesana kemari nyariin nanyain tetangga di situ yang bapaknya Mas Sakur kenal, ya jawabannya sama, nggak lewat Mas gitu ya, nggak lewat. Biasanya kan ya nggak hari ini sih, soalnya kemarin habis lewat, kemungkinan nggak lewat ke sini, kata si tetangga. Akhirnya sudah jalan lagi ke sana, makin jauh, makin jauh. Bapaknya Mas Sakur pun lah udah capek nih, yang penting aku udah berusaha ya. Memang nggak ada gitu, nggak ada yang jualan. Masa iya mau ke jalanan besar sana? Di situ yang sate mangkal, ada warung satenya begitu, itu kemungkinan ya jam segini itu udah tutup lah, nggak mungkin lah ke situ gitu ya. Alah sudah, pulang aja lah, pulang. Akhirnya bapaknya Mas Sakur pun memutuskan pulang, cuman dia pulangnya itu muter ke sana, nggak lewat jalur yang tadi. Sepulangnya muter aja. Muterlah bapaknya Mas Sakur ini ke sana, dan di situ bapaknya Mas Sakur ketemu ada penjual sate. Dia itu bawa pakainya pikulan, bukan gerobak yang didorong. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang yang keliling-keliling itu sekarang udah pakai motor ya. Kalau dulu itu masih gerobak didorong begini, 1-2 orang, biasanya bapak dibantu sama anaknya atau keponakannya atau siapapun. Nah, ini sate dulu itu tuh masih dipikul begini, kayak orang jualan tahu gejrot gitu. Tahu gejrot banyak yang dipikul, tapi sekarang belakangan itu udah pakai motor di sini. Nah, dulu seperti itu. Sate, dak gitu, mukul-mukul. Khasnya itu gerobaknya itu dipukul, pakai yang buat ngipasin begini ya. Itu di dek gitu. Sate, alhamdulillah, kata si bapak. Bapak pun makin mendekat ke sana. Pak, sate gitu kan. Ya, kata si bapak itu. Si bapak itu yang penjual sate pun berhenti. Oh, ini bukan Pak Sakur. Bukan Pak Sukar, beda lagi ini. Ya nggak nanya-nanya gimana ya, Pak. Sate kambingnya ada Pak, katanya. Oh, ada, kata si bapak itu. Monggo, mari silahkan. Bapak itu pun berhenti di, ya areanya memang gelap di situ, orang ketemunya kebetulan di area-area deket sawah kayak gitu ya. Sininya sawah, cuman di sebelah sananya tuh udah ada beberapa rumah di situ. Minggirlah si bapak tadi, bapak pun si tukang sate itu, bapak pun nyetandarin sepedanya di sana. Berapa Pak?
Satenya tuh terlihat kecil-kecil, beda dengan yang dijual di warung sate. Kalau di warung sate relatif lumayan cukup besar. Nah, ini tuh ukurannya ya ukuran lebih kecil lah dari itu tadi warung itu ya, dan harganya relatif lebih murah. Bapak pun beli 10 tusuk. Kalau di sini, di daerah sini itu satuan sate itu pakainya kodi ya. Satu kodi itu 20 tusuk. Nah, ini setengah kodi berarti 10 tusuk sate kambing. Sama nanya, Pak, ada sate ayamnya enggak? Oh, ada, katanya begitu kan. Sate ayam mau? Iya mau, sate ayamnya itu 10 tusuk. Tapi yang sate ayam pakai bumbunya bumbu kecap juga, katanya begitu. Oh iya, gitu kan kata si bapak itu. Akhirnya sudah, mulailah dibakar di sana. Nah, ini si Mas Sakur di rumah itu udah mulai gelisah. Bu, bapak kok nggak sampai-sampai ya bu ya? Kok lama banget beli satenya? Ya ibu lumayan kesel juga waktu itu. Ya kamu yang sabar, orang bapak lagi nyariin begitu. Itu kan kalau ada Kur, kalau nggak ada gimana? Padahal di pikiran ibunya tahu, oh bapak lagi ngobrol di sana, dan memang ini udah lama banget, ini udah 9:30 kata si ibunya, kok nggak pulang-pulang sih bapak? Keenakan ini ngobrol di luar kayaknya. Tak bebasin malah begitu, kata pikiran ibunya itu seperti itu. Akhirnya apa? Ya sudah, Mas Sakur pun, Bu kok nggak pulang-pulang sih bu bapak bu? Aku kan nanti keburu ngantuk. Ya kamu kalau ngantuk tidur aja. Pikiran dalam hati ibunya, ya masih mending kamu tidur. Alhamdulillah kalau kamu tidur nggak berisik masalah sate, katanya dalam hati gitu ya. Mas Sakur pun tetap gelisah kayak gitu nontonin TV. Sampai Mas Sakur itu beneran ngantuk. Dan akhirnya dia pun tertidur, lelap tidur gitu kan. Sampai entah berapa lama dibangunin oleh ibu. Kur bangun, kata si ibunya. Iya bu, kenapa bu? Satenya udah sampai bu. Satenya belum sampai. Bapak belum pulang, kata si ibu. Bapak belum pulang bu. Bapak beli sate kan bu? Iya bapak beli sate. Jadi sebelumnya ibunya itu pengen ngecek keliling ke sana ke tetangga. Cuman Sakurnya ditinggal di rumah di situ, sama ada adiknya masih kecil, nggak tega, takut digondol sama siapa gitu kan. Jadi ibu itu bangunin Mas Sakur, bangun. Yuk cariin bapak, katanya begitu. Cariin bapak kemana bu? Ya wis pokoknya yuk ikut aja. Masih ngantuk-ngantuk gitu diajak sama ibunya. Si adiknya yang kecil itu akhirnya digendong kan sama si ibu. Ngantuk-ngantuk juga, masih tidur gitu. Ini digendong Mas Sakurnya, ikut ibunya di belakang. Ayo kursinya ikut nyariin bapak. Kesanalah keluar rumah ke situ, udah nggak ada siapapun. Kanan kiri tetangga. Itu entah jam berapa ya, Mas Sakur itu nggak tahu. Kemungkinan itu antara jam 11 atau jam 12 malam. Jadi bapak itu terlalu lama perginya. Dan akhirnya apa ya, ibu kesana kan nyariin ke tetangga. Lu jalan paling sekitar 20-30 meter ke kanan, ke kiri juga sama 20-30 meter, balik lagi karena kok sepi sepanjang jalan itu. Ibunya pun bingung, akhirnya balik lagi ke rumah. Bu, bapak mana bu? Kok ndak ada? Yo ini bu juga lagi nyariin, kata si ibu. Sudah pulang dulu. Akhirnya pulanglah. Melihat kegelisahan ibu, Mas Sakur juga merasakan gitu ya. Iya bapak kok belum pulang ya bu ya? Bapak kemana ya bu ya? Mas Sakur mulai ada rasa cemas waktu itu, ini gimana ya. Tapi ya Mas Sakur akhirnya diem aja. Udah Kur, kamu tidur lagi aja, kata ibu. Ini adiknya juga udah tidur lagi. Udah kamu tidur lagi. Iya bu, kali ini Mas Sakur ndak berani ngomongin masalah sate. Soalnya apa? Melihat kecemasan di wajah ibunya. Kalau sebelumnya ibunya nggak ada wajah cemas, makanya Mas Sakur itu berani merengek. Kondisi sekarang itu beda, ibu tuh terlihat tegang gitu ya. Dan akhirnya sudah, Mas Sakur berusaha tidur, tapi ya pikirannya kok nggak tidur-tidur. Kenapa ya? Kepikiran bapak, kok bapak belum pulang. Mas Sakur juga mulai merasa bersalah, ini gara-gara aku sih ya minta sate.
Sekarang aku udah nggak pengen, kata pikir dia itu. Sekarang aku udah nggak pengen sate gitu. Aduh kasihan bapak belum pulang. Nggak tidur-tidur, yaitu tadi sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam lewat. Baru bapak itu pulang ke rumah ke situ. Kotek, ada bunyi glotek-glotek kan. Itu bu, itu siapa? Mas Sakur langsung melek, dikira ibunya mungkin udah tidur atau bagaimana. Bu, itu siapa? Udah tahu Kur. Yang jegrek-jegrek ternyata itu bapak. Bapak pulang, cuman bapak ndak bawa apa-apa. Yo langsung diomelin sama ibu waktu itu. Pak, mana satenya pak? Sate-sate apa kata si bapak gitu ya. Lu bapak dari mana? Kok lama banget gitu. Ah bu gitu kan. Nah disitulah bapak awalnya diomelin suruh. Kalau mau pergi gitu nggak usah jauh-jauh. Ini udah jam berapa pak? Nggak inget apa pak? Bu, bapak juga nggak mau pergi selama itu bu. Nah bapak menjelaskan, Mas Sakur diem aja merasa bersalah. Ini bapak sama ibu kayaknya mau perang nih. Gara-gara aku minta sate gitu kan. Ya merasa bersalah tentu saja. Nah di situ bapak cerita. Bapak itu udah keliling kampung bu, udah nyariin itu si Pak Sukar itu, cuman nggak ketemu, katanya nggak dagang lewat sini, kata bapak. Ya bapak nyari ke sana lah, pas udah muter mau pulang, ketemu tukang sate, kata si bapak. Lah terus satenya mana pak? Ntar dulu, kata bapak, ceritanya belum selesai, satenya itu udah nggak ada, kata si bapak itu begitu. Oh, kecewa Mas Sakur juga akhirnya kecewa gitu kan. Oh, ketemu tukang sate kok nggak ada satenya, apa satenya udah habis atau bagaimana gitu pikirnya si Mas Sakur. Tapi mendengarkan, penasaran dengan cerita bapak. Bapak pun melanjutkan. Bapak itu beli di situ. Bapak itu udah pesen sate kambing 10 tusuk. Bapak nanya, sate ayam ada ndak pak? Ada. Sate ayamnya 10 tusuk, udah dibakarlah di situ. Bapak nunggu sambil berdiri, ya mau ngajakin ngobrol si bapak sate ini, cuman ya mau gimana gitu ya pak. Ya sengaja tak ajakin ngobrol gitu ya pak. Biasanya saya tuh baru lihat pak katanya. Biasanya nggak lewat sini atau bagaimana pak? Ah enggak, saya itu sering lewat sini, kata si bapak. Oh, saya tinggalnya di daerah situ, Pak. Bapak pernah lewat sana enggak? Oh, kalau situ saya enggak lewat, kata si bapak. Dia dijawab, tapi dengan jawaban-jawaban yang singkat. Sibuk dengan bakar-bakaran sate itu tadi. Kipat-kipit. Baunya awalnya itu harum, tapi makin kesini kok baunya jadi apek ya. Pikir bapak itu begitu. Kok satenya baunya enggak wangi, kayak kecap dibakar, plus ditambahin lemak yang netes di atas arang itu kan baunya semerbak, enak banget loh. Ini kok baunya jadi apek seperti ini gitu kan. Bapak itu mulai ragu, diliatin gitu kan membakar itu tadi. Yo biasa, bakarannya tuh biasa, dibolak-balik sama si bapak itu, sama si tukang sate. Bolak-balik sampai akhirnya apa? Bapak itu nyadar bu. Nyadar apa pak? Ya bapak merhatiin tangannya, ya bapak itu pakai baju udah lusuh gitu ya, lengan pendek. Bapak perhatiin tangannya, cahaya itu kan cuman dari lampu minyak kecil sama dari bara api yang kalau dikipas itu membesar, cuman dari itu aja. Tak perhatiin tangannya kok, mohon maaf, tangannya kok bintil-bintil ya. Di tangannya maksudnya kok begitu ya. Itu enggak apa-apa ya, itu penyakit atau bagaimana, nanti nular enggak ya? Ya begitu pikiran si bapak. Mulai ada keraguan. Nah saat ada keraguan itu kan bau itu makin enggak enak, makin apek. Lah kalau kayak gini sih aku enggak nafsu makan sate. Tadi pas awal itu enak banget kayaknya gitu. Tadi kepikiran mau beli nasi sekalian ya buat nambah-nambah nasi di rumah yang udah habis, mesti dikasih nasi gitu ya. Si bapak itu juga jualan nasi biasanya. Ya akhirnya ditunda, diurungkan. Udahlah biarin aja lah. Nanti tak liatin aja, pikirnya seperti itu. Nah, udah diperhatiin kipat-kipit terus si bapak itu. Tiba-tiba
si bapak itu tuh diem aja, cuman diem aja Bu. Diem gimana Pak? Ya kipasnya itu berhenti. Si satenya itu dibiarkan di atas bara di sana untuk waktu yang lumayan cukup lama. Nah, setelah diam, bapak itu mulai gerak-gerak aneh. Punggungnya itu mulai digoyang-goyangin seperti itu. Ih, kenapa itu? Kenapa gitu pikir bapak kan? Kenapa ya gitu. Nah, setelah itu baru ngomong, "Mas, minta tolong Mas," kata si bapak. "Oh, minta tolong apa Pak?" "Garukin punggung saya," kata si bapak tadi. "Garukin punggung saya," gitu kan. Ya bapak gimana gitu, tapi udahlah. "Iya Pak, mana Pak? Sebelah mananya Pak?" "Itu Mas, garuk aja di tengah," kata si bapak itu. Bapak pun mulai ngegarukin si punggung kakek itu. Gerusak-gerusuk. Kok berenjal. Itu semua ada itu tadi bintil-bintilnya. Ya bapak nggak nyaman gitu ya Bu ya. Orang seperti itu tak garukin, geruduk-geruduk, ngeri pecah, terlalu keras atau bagaimana sih bapak? "Mas, ke atas lagi, ke atas, ke kanan, alah kelebihan ke bawah." Dibegituin, gak ketemu yang gatel. Nah, bapaknya sendiri udah begini-begini, satenya dibiarkan di situ. Bapak juga nyium bau hangus daging itu tuh kecium, kata si bapaknya Mas Sakur tadi. Digarukin sampai bapak, "Pak lah, nun sewu Pak, bapak pakai itu kan, pakai kipas aja digini-gini, saya tuh nggak nemu yang gatel itu di mana." Si tukang sate itu ketawa gitu ya, dan dia tuh cuman bilang, "Orang saya cuman pura-pura doang kok Mas." Bilangnya begitu ya, kan ngeselin ya Bu ya. Bapak diem aja. Udah bete dan satenya itu gosong itu Pak, kata si itu kan, kata bapak. "Satenya itu gosong Pak." "Wah lah iya satenya gosong, tapi ya sudah apa-apa. Gosong ya enak," kata si bapak itu bilang begitu. "Gosong ya enak gimana? Ya Pak jangan loh, Pak jangan yang gosong seperti itu Pak, itu udah gosong kayak gitu, baunya juga baunya itu kerasa banget." Udah si tukang sate itu nggak peduli atau nggak apa, cuman diem dan dia tuh cuman ketawa-ketawa sendiri. "Wah ini nggak bener," kata bapak kayak gini. "Pak, nuwun sewu Pak, satenya diganti aja bisa ndak Pak?" "Oh ini sayang Mas," katanya. "Loh kenapa mesti diganti? Ini sayang." "Pak itu tuh satenya gosong Pak." "Enggak, ini udah gosong. Kalaupun gosong ya enak Mas." Tetap ngeyel seperti itu sampai bapak itu nyadar. Tak perhatiin itu dari tangan kan bintil-bintil semua. Awalnya tak liatin tukang sate tersebut itu mukanya, meskipun tangan itu bintil-bintil ya, dan di punggung itu juga sama, cuman di bagian mukanya itu relatif lumayan cukup bersih. Ada 1-2 lah, nggak terlalu banyak. Begitu bapak kan jongkok di depannya di situ, lagi komplain masalah gosong itu tadi, tak perhatiin begini, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, mukanya itu ternyata penuh dengan bintil-bintil dan mukanya tuh hitam semuanya. Bener-bener dari tadi kulit itu bapak ngelihat warnanya tuh coklat, ya coklat seperti pada umumnya gitu ya orang Indonesia. Ini jadi hitam, bener-bener hitam. Bapak diem aja. Si kakek itu juga diem aja. Bapak mundur gitu kan. Bapak itu maksudnya mundur ya karena takut Bu. Itu tuh ini tukang sate beneran atau bukan sih? "Mas ini udah mau selesai." Akhirnya si bapak itu ngomong seperti itu. "Yo bapak minggir-minggir menuju ke sepeda." "Loh Mas mau kemana?" "Jangan pergi dulu," katanya begitu. "Ini udah dibakarin satenya." Bapak itu udah nggak nafsu sama itu Bu, dan yakin ini bukan orang, dan kalaupun bener ini orang dan ini pedagang sate beneran, cara dagangnya itu nggak bener kayak gitu ya. Bapak nggak mau lah. Bapak ambil sepeda, mundurin begitu kan. "Loh Mas mau kemana?" Dibegituin, "Ini satenya udah dibakarin kok mau pergi," kata si itu kan. "Oh bapak nggak peduli dengan itu, tak tinggalin." Orang bapak takut, lebih ketakutnya katanya, "Ini pasti bukan orang, ini pasti bukan orang." Bapak pun akhirnya ngegas sepedanya itu,
Lah si bapak, yuk bapak udah jalan beberapa meter itu kan. Nah si kakek itu, si penjual sate, tiba-tiba itu ngelompat. Brek. Oh, duduk di boncengan bapak itu. Mas mau kemana? Mas mau kemana? Bapak itu dipeluk. Perutnya begitu diboncengin, Bu. Yo bapak tak gini-gini. Pak, udah pak. Tangan itu, bapak ngerasa bintil-bintilnya itu seperti itu. Mas mau kemana? Itu satenya loh, satenya itu enak loh mas, gosong-gosong tapi enak, gosong-gosong tapi enak. Bapak pun akhirnya berhenti. Pak, turun, tak lepas begini. Si bapak itu baru ngelepasin. Nah di situ bapak baru ngeliat. Ternyata ya si kakek itu, mohon maaf, kakek yang udah gosong, kata si bapak. Itu gosong Bu, beneran hitam semuanya Bu. Ada asapnya kayak arang yang habis kebakar, kata si bapak. Dah, bapak lari akhirnya. Tak tinggalin itu sepeda. Bapak lari sekencang-kencang, gak ada satu orang pun di situ. Sampai apa? Bapak gak inget apa-apa lagi. Pingsan Bu, bapak itu jatuh. Jatuh di rumput, blek gitu ya. Kepala pusing, bapak itu gak inget apa-apa lagi. Ya pas bangun-bangun dibangunin sama orang. Ada yang lewat di situ. Mas lagi ngapain? Masih dibawa. Bapak kaget gitu kan, tak kirain tukang sate itu. Ternyata bukan, itu si Hadi, orang deket sana lah, pokoknya di RT situ katanya begitu kan. Udah bapak, sampean kenapa mas? Habis diliatin setan atau bagaimana? Oh enggak, katanya begitu kan. Enggak, aku habis minum. Bapak alasannya begitu biar kerenan dikit ya Bu ya. Masa alasannya diliatin setan atau bagaimana? Habis minum tadi. Oh itu sepedanya loh ditinggalin begitu aja. Akhirnya udah Bu, sepedanya tak ambil. Makasih ya dia. Bapak dengan gengsinya, padahal waktu itu nggak karuan lah, antara seneng, takut, merasa diselamatkan sama Hadi atau bagaimana. Bapak pulang. Udah jam 12 lewat ya Bu ya. Ternyata berarti bapak pingsan selama beberapa jam, kata bapaknya itu begitu. Si Mas Sakur ngedengerin itu. Pak, maafin aku ya Pak ya, kata si Mas Sakur. Kata bapaknya begitu. Nggak dijawab iya, nggak dijawab apa. Gara-gara bocah ini nih, akhirnya apa dapat ya dibegituin, cuman bapak itu nggak benar-benar marah. Intinya gara-gara bocah ini nih, bapak itu jadi ketemu sama setan sate katanya. Setan sate yang udah gosong, katanya begitu kan. Lain kali jangan seperti itu kesempatan bapak untuk nembak Mas Sakur biar nggak begitu lagi ke depannya. Ya Mas Sakur pun merasa bersalah. Ya Pak, mau apa aku mau satenya besok aja. Masih ngomong sate besok bapak nggak janji, katanya begitu ya. Kalau penjualnya lewat baru bapak mau beli, bukan berarti penjualnya pasti lewat, katanya begitu. Iya pak. Akhirnya sudah Mas Sakur merasa bersalah, celing masuk ke dalam kamar, langsung tidur. Setidaknya pengalaman bapaknya malam itu tuh bikin Mas Sakur menyesal. Nah singkat cerita, keesokan harinya maksudnya, malam hari, lewatlah si Pak Sukar. Pak, beli sate, akhirnya belilah di situ gitu kan. Ya, beli, bapak pun cerita ke Pak Sukar begini. Nah, itu yang udah biasa katanya. Tapi kalau ketemu sama saya ya cuman nyapa-nyapa doang. Laris, cuman begitu. Pak Sukarnya jawab, ya lumayan katanya. Kamu gimana? Aku belum dapat pembeli ya wes udah lewat begitu aja. Saya itu udah biasa ketemu sama si kakek itu. Biasanya memang di tempat itu, kata si Pak Sukar. Ya akhirnya sudah, malam itu kelakon lah. Tersampaikan keinginannya Mas Sakur untuk makan sate. Ya ceritanya segitu aja dari Mas Sakur. Terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada keterlambatan pengiriman. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Dan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.